Ya, semua ada aturan-aturan. Sebenarnya apabila jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Seharusnya seperti itu. Ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Nanti bisa, ya, karena tidak punya dasar hukum, ya, karena tidak terdaftar, tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan atau melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar. Heboh deklarasi tentara Allah di Bandung. Polisi cari ustadz yang jadi pimpinan. Video berdurasi 1 menit 38 detik yang memperlihatkan deklarasi pembentukan Laskar John II atau Tentara Allah di Bandung Barat tersebar. Dari video itu, terlihat seorang pria yang berpakaian putih serta menggunakan kopiah mengucap deklarasi pembentukan Laskar. Ucapan pria itu diikuti oleh sekelompok orang lainnya yang berdiri di belakang. Menanggapi soal video itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Cadiago mengatakan polisi sedang mencari orang yang disebut ustadz dan memimpin deklarasi tersebut guna dimintai keterangan. Untuk ustadznya sampai sekarang sedang kita cari untuk mintai keterangan mengapa yang bersangkutan melakukan seperti itu, kata dia di Mapolda Jabar Rabu 6 Desember 2020. Informasi yang dihimpun nama ustadz itu ialah Erwan Saad. Adapun menurut RD, sekelompok orang atau warga yang ikut deklarasi mengaku tak paham soal isi dari deklarasi sehingga mereka sudah tidak terlibat lagi. Jadi ketika viral, mereka mengikuti sekarang dalam beberapa waktu kemudian. Ada klarifikasi bahwa masyarakat tersebut tidak ikut-ikutan lagi, ucap dia. Mulanya warga mendapat ajakan dari ustadz itu untuk ikut mendeklarasikan Laskar. Namun setelah dipelajari dan dinilai tak sejalan, warga memberikan klarifikasi dan menyatakan sudah tak terlibat. Diketahui deklarasi itu dilakukan di Masjid Jami Lembur Sawah, Desa Mekar Bukti, Kecamatan Cihampelas. Yang namanya masyarakat tidak mengerti dan mereka melihat seorang ustadz, dia meminta umat di salah satu wilayahnya itu untuk mengikuti sebagai Laskar John II itu. Papar dia. Ternyata setelah dipahami dan dipelajari tidak sejalan, oleh karena itu masyarakat membuat klarifikasi, ujar dia. Kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bandung Barat, Jaja menyatakan pihaknya bakal memanggil pimpinan Jemaah John II. Selain itu juga akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia serta Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menerjunkan tim ke lokasi. Hari ini kita akan menerjunkan tim untuk menyelidiki dan menemui para deklarator. Kita coba panggil juga Erwan Saad sebagai pemimpinnya, kata Jaja Selasa 5 Januari 2021. Perlibatan MUI dan FKUB. Itu dimaksudkan karena deklarasi tersebut di dalamnya menyangkut paham keagamaan yang merupakan kewenangan dari MUI dan FKUB, sehingga dapat diketahui apakah ajarannya menyimpang atau tidak. Sejak menerima kabar adanya deklarasi Tentara Allah, pihaknya langsung menggelar pertemuan bersama pihak terkait seperti kepolisian dan Koramil untuk mengetahui kejelasan kegiatan tersebut. Tapi untuk menyimpulkan apakah aliran ini menyimpang, kita akan lakukan pendalaman dengan menggandeng MUI dan FKUB. Begitulah jelasnya. Ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan
keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu, ya. Ketua MUI Bandung Barat Muhammad Ridwan mengungkapkan MUI akan meminta keterangan terlebih dahulu kepada Irwan Saad. Baru setelah itu dapat disimpulkan apakah ajarannya menyimpang atau tidak. Dia harus dipanggil agar jelas maksud dan tujuannya, tapi sejauh ini tidak ada atribut aneh yang digunakan. Kalau sudah jelas ada keterangan dari yang bersangkutan, nanti bisa disimpulkan apakah menyimpang atau tidak, kata Ridwan. Ridwan mengaku sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan keterangan serta bukti terkait deklarasi yang viral di media sosial tersebut. Kita belum mengetahui maksud dari deklarasinya dan tujuannya apa. Baru nanti bisa disimpulkan apakah menyimpang atau tidak. Jika masuk pada indikasi gerakannya mengganggu keamanan masyarakat, MUI akan bersikap, begitulah jelasnya. Sementara itu, Ketua RW setempat Supiandani menyebutkan deklarasi sekelompok jemaah yang mengatasnamakan tentara Allah tanpa seizin ataupun pemberitahuan. Justru dirinya baru mengetahui dari video yang telah beredar. Saya nggak tahu ada deklarasi semacam itu, kaget karena memang tidak ada pemberitahuan ke pengurus RT dan RW, begitulah ucapnya. Setelah viral di media sosial, unsur Muspika langsung bergerak cepat. Aparat pemerintahan desa, kecamatan, Kapolsek, serta dan Ramil langsung datang ke lokasi untuk menetralisir keadaan. Mereka memberikan pemahaman agar warga jangan mudah terperdaya, khususnya terkait dengan deklarasi Jun 2. Kami tadi sudah berkumpul dengan unsur Muspika dan warga. Hasilnya dibuat surat pernyataan bersama oleh warga yang ditandatangani di atas materai, kata Kepala Desa Mekar Mukti Andriawan Burhanuddin di lokasi, Selasa 5 Januari 2021. Surat pernyataan bersama itu ditandatangani oleh sebanyak 14 warga yang hadir pada saat deklarasi. Isi dari pernyataan tersebut adalah bahwa warga kampung Cicalengka atau Sasak Bubur RT 4 RW 3, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cihamplas, KBB membatalkan deklarasi Jun 2. Selain membatalkan, warga juga menolak deklarasi Jun 2 yang dipimpin Ustadz Irwan Saad di Masjid Jami Lembur Sawah pada Jumat 1 Januari 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Ustadz Ali. Jemaah di masjid tersebut mengatakan jika penolakan dan pembatalan deklarasi dilakukan bukan atas paksaan atau intervensi pihak manapun. Andriawan menerangkan acara deklarasi tersebut tanpa diketahui oleh warga sebelumnya sehingga banyak yang merasa kaget. Ketika itu warga usai sholat Jumat diminta untuk tidak dulu pulang oleh Ustadz Irwan Saad. Tidak lama kemudian mereka berbaris dan membacakan tulisan yang isinya deklarasi Jun 2. Karena merasa tidak enak, warga lalu mengikuti kata-kata yang dibacakan. Jadi warga itu tidak tahu mau deklarasi. Spontanitas usai sholat Jumat diminta jangan dulu pulang. Pas udahnya baru warga kaget dan sempat mengkomunikasikan ke pengurus. Mereka ngakunya gak enak ke Pak Ustadz karena sering ngisi pengajian di masjid itu. Begitulah tutupnya.